Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ngucapin minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Karena masih bulan Syawal ya maksudnya ya. Gimana nih teman-teman kemarin puasa dan lebarannya? Ada yang dapat THR? Dikit. Kebalik ya, sekarang kita yang ngasih THR harusnya ya. Aduh. Oke, kita masuk ke pertemuan 7 ya. Jadi pertemuan 7 itu kita akan membahas tentang CSS. Mohon notifikasi HP-nya di silent dulu ya. Nanti saya tidak ingin terjadi seperti kelas lain, tiba-tiba lagi lab Shopee muncul lah. Kan ganggu gitu. Oke. Ya. Jadi sekarang itu materinya tentang CSS ya. Jadi apa sih CSS itu? Uh, CSS itu ini ya. Jadi nantinya si apa website CSS itu singkatannya Cascading Style Sheet ya. Cascading Style Sheet. Coba bisa ya. Web multi. Ya. CSS coba saya ini aja kan. CSS. Nah, Cascading Style Sheet ini bisa dilihat di sini singkatannya tuh. Ya. Cascading Style Sheet. Nah, jadi di CSS itu ya nantinya dia digunakan untuk mengatur tampilan suatu website. Ya, tampilan-tampilan dari mulai gambar, posisi font, background, terus nantinya tata letak, jenis huruf, warna dan semuanya gitu. Jadi yang berhubungan dengan tampilan ya itu nanti kita berkecimpungnya dengan CSS gitu. Dan si CSS ini ya nyatu dengan nantinya HTML gitu. Si CSS ini nanti cara penulisannya itu ada dua macam ya. Ada yang di dalam ada yang nyatu dengan file HTML ya. Ada juga dipisah filenya ya. Nanti tinggal kita panggil directory file CSS-nya baru kita gunakan di file tersebut. Nah, satu file CSS itu bisa digunakan oleh beberapa file HTML ya. Karena apa? Karena si CSS itu ada yang namanya selector. Nah, ini. Jadi ini sintak CSS seperti ini ya. Ada namanya selector. Terus di sini deklarasi dari CSS, kan, selector. Nah, di sini itu ada properti sama value. Contoh misalkan ini H1. Teman-teman tahu H1? Heading, ya kan? Heading 1. Nantinya si heading 1 ini ya akan mempunyai warna biru. Ukuran fontnya itu 12. Gitu. Ya, diubah menggunakan CSS. Ya. Heading 1, nah warnanya biru, fontnya 12 gitu. Terus penulisannya gimana? Ada yang di inline sama yang misah filenya. Nah, sekarang kita coba kita buka aja Visual Studio Code-nya ya. Nah, ini saya silang dulu. Nah, ini di web design teman-teman bikin aja PTM7 gini ya. PTM7. Nah, ini PTM7. PTM7-nya kita tarik ke Visual Studio Code ya. Nah, coba kita buat misalkan css1.html. Nah,
biasa, ini tag sejuta umat. Tanda seru tab ya, siapa ya, ini teman-teman harus sering apa ya, tanda seru tab itu sangat kepake. Sininya kita buat CSS aja. Nah, bagian body nih, bagian body ya, kita bikin H1 misalkan. H1 ini heading dengan CSS ini ya. Misalkan di sini ada P. Nah, ada P-nya itu ada kalimat banyak. Misalkan paragraf 1 atau ini tulisan paragraf 1 atau gini aja deh, dibanyakin. Nah gitu tuh, supaya banyak. Kita kasih lorem tab. Tulisan apa aja dah di sini dah, bebas dah di P. Pokoknya ada heading 1 sama P ya. Jadi ada heading 1 sama P. Nah, ini kalau misalkan kita tarik ke browser ya, nanti akan seperti ini. Ini di 100% ya, ada tulisannya seperti ini nantinya. Atau ini belum banyak ya, saya kasih lagi deh di sininya. Lorem lorem ipsum dolor sit amet consecterur adipicising elite. Supaya dia banyak aja gitu, copy. Nah, udah banyak nih. Udah semua bikin kayak gini. Udah, pokoknya ada H1 sama P ya. Nah, apa? Udah. Oke, nah ini kan defaultnya seperti ini ya, polos. Kayak gini lah. Nah, akan kita tambahkan CSS. Nah, untuk penulisan CSS yang inline itu tidak boleh sembarangan ya. Harus ada di dalam head. Boleh di bawah head ini ya, atau di bawah title. Kalau saya biasanya di bawah title. Di bawah title sebelum tag akhir head ya. Nah, di bawah sini kita kasih tag style kayak gini ya. Nah, style tuh di bawah title ada style, terus kita enter. Nah, disinilah yang akan kita gunakan untuk mengubah tampilan dari si websitenya, CSS-nya di sini gitu. Tadi kan ada namanya selector ya kan, terus ada property sama value. Nah, contoh misalkan kita akan mengubah warna background ya, tinggal kita kasih body di sininya. Nah, body ya, kurung kurawal kurung tutup kayak gini, samanya kayak kecap plus gitu ya, kurung kurawal kurung tutup, boleh kayak gini, boleh di enter. Kalau saya biasanya di enter kayak gini. Nah, background color. Nah, di sini kalau di Visual Studio Code kita ketik background color, pencet tab gitu ya. Jadi kayak gini nih. Nah ya, kita kan ketik back. Nah, ini udah ada nih background color di atas ini ya. Terus kita pencet tab. Ya udah tinggal kita cari aja mau color warna apa gitu. Atau bisa diketik, bisa diketik juga. Background color ini kan bisa diklik juga, atau misalkan light blue, nah muncul tuh LIGHT blue, set, udah ada light blue. Nah, body udah berubah nih, tinggal kita yang lainnya H1 ya kan, kita akan mengubah H1 ini tuh selektor ya, tuh elemennya selektornya ini nih
tuh selector ya kan, tulisannya kan ada tulisannya tuh selector specify ya kan. Di sini misalkan H1, nah H1 color ya kan, colornya karena backgroundnya blue, misalkan ini kita ganti colornya, ganti white deh, white. Dan ini teman-teman, di Visual Studio Code itu ya, misalkan gini, kita mau ganti warna ya kan, ini bisa kita klik tuh, bisa kita arahin ke kotak yang warna ini tuh, bisa kita arahin ke kotak warna ini. Nah kita pilih warnanya, ini mau transparansi atau ini yang warnanya tuh kayak gimana, tinggal kita arah-arahin gitu ya. Ini bisa di custom sendiri warnanya di Visual Studio Code. Kalau di Notepad gak bisa. Nah nantinya bakal RGB 255 255 gitu. Ini sama aja white ya. Atau bisa kita ketik white juga nggak apa-apa. Gitu. Nah ada juga teks, misalkan teks align. Teks align-nya itu center. Nah kayak gini. Kalau kemarin kan yang sebelum kita CSS kan centernya di dalam body ya. Nah kalau ini bisa di dalam CSS-nya gitu. Misalkan gini ya, kok beda sama yang tadi kayak gini, sama aja nih, color blue misalkan titik koma, font size titik koma. Nah di sini juga sama tuh, titik koma titik koma. Ini kalau misalkan ini ditaruh di atas ini kayak gini ya sama aja bisa, cuman supaya lebih rapi taruh di sini kan enak bilangnya, atas bawah, jadi si properties sama value nya itu kelihatan semua gitu. Bisa aja kalau misalkan taruhnya di ngederet ke pinggir kayak gitu tuh, bisa aja. Banyak biasanya di framework tuh ya, itu ngederet ke samping semua ya, kayak gitu teman-teman. Nah lanjut, ini kan H1 ya, ada yang P. Nah tadi kan ada P tuh, tag P nya kita belum, P nya misalkan kita ganti fontnya. Nah kita kalau mau ganti font pakai namanya font family ya. Nah tinggal kita ubah di sini font family-nya, misalkan Verdana. Nah kayak gini, Verdana Geneva Tahoma Sans Serif, ini yang ini font family kayak gini ya. Atau sebenarnya Verdana juga nggak apa-apa sih kayak gini. Nah misalnya ini family, font family, jadi satu ini tuh kayak satu grouping lah, kayak dia sans serif itu font family. Nah di sininya font size. Nah, font size misalkan, nah di sini tuh font size itu ya ada large, larger, medium, small, smaller, x large, x small, xx large, xx small. Ini ada persen, CAP, CH, OKI dan lain-lain ya. Nah bisa juga menggunakan misalkan 20 px, 20 pixel kayak gini ya. Udah nih, udah kan, udah. Coba kita refresh browsernya tuh, berubah kan dia. Suara apa itu? Suara apa sih? Suara apa? Di luar tuh. Oh, enggak, tadi kayaknya di luar tantang ya. Oke, nah berubah nih kayak gini ya, udah CSS gitu. Oh tukang lagi getok-getok palu. Nah ini dia, ini CSS ya.
gambar, kan nggak pakai gambar. Warna biru semua. Ya ini diketik tuh. Intinya kata-katanya apa di dalam satu. Di sini dia di P. Kata-katanya apa di dalam P-nya itu bebas. Itu kan reading dengan CSS. Ya pantas aku biru semua kok ada warnanya. Dan nggak ada tulisannya. Itu tuh. Ya itu diubah lah diubah tulisannya dulu, diketik dulu tulisannya. Ubah. Tuh. Udah belum itu belakang si Pak? Udah dah? Udah bisa? Udah. Iya, save dulu gak sih? Iya di save. Embedded flash. Udah belum? Lanjut. Lanjutnya nih. Lanjut ya.
Lanjut. Nah, kita akan buat file baru namanya CSS, misalkan 2.html. Ya. CSS2.html seperti biasa ini. Nah, kita buat ininya. Title dokumen, nah body. Misalkan di sini ada H1. H1. Ada ya misalkan H1. CSS linked dengan terus strip embedded, gini aja dah. Ini saya akan kasih tahu linked CSS dan juga misalkan embeddednya ya. Nah, untuk atau CSS eksternal ya di sini misalkan dokumennya saya ganti jadi eksternal CSS gini ya. Nah, jadi di bawah ini ya, di bawah apa namanya title ya, kita buat link kayak gini. Nah, terus di tab link real style sheet langsung href ya, langsung kayak gini di tab aja, di tab gak usah diketik lama-lama. Kalau di Visual Studio Code ketik aja link set, nah langsung muncul link real style sheet href kayak gini. Nah, udah semua kayak gini href. Nah, nanti di sini kita isi menggunakan file CSS-nya. Nah, file CSS-nya kita buat dulu, kita tambahin file baru, new file, misalkan namanya style.css. Nah, langsung muncul tuh style.css. Nah, kita masukin nama file CSS-nya harus sama style. Nah, langsung muncul tuh, kita ketik stY aja nih, stY Sintayong bukan, stY kayak gini ya, langsung muncul style.css. Terus type-nya, nah kita kasih teks slash css kayak gini, kelihatan nggak tuh? Nah, link real style sheet href style.css type text slash css. Udah? Udah belum? Ya, harus ada ininya ya, file luarnya ya. Nanti nih kalau style.css nya udah ya, ini kan udah dibuat nih ya. Nah, kita ketik H1 gitu. Nah, ini kan langsung muncul tuh, do not use empty rows CSS ya kan? H1 kan berarti yang ini kan. Nah, coba ini kita taruh dulu nih di sini. Nah, CSS embedded ini kan tulisannya. Nah, kita buat H1, misalkan di sini H1 font size ya kan. Font size-nya misalkan 20 px gini kan. Ya. Color-nya misalkan crimson, warna crimson
Coba kita refresh, apakah berubah? Ya, dia berubah. Atau si ininya kita ganti jadi 200 px. Tuh. Wush, gede banget. Nah, kegedean 200. 100 deh, coba misalkan 100. Nah, gini deh. Tuh. Oh ya, muncul kan? Jadi ini CSS eksternal ya. Jadi kita ngintip di sini. Ya, menurut teman-teman mending di CSS nyatu dengan HTML atau CSS-nya di luar? Hah? Menurut teman-teman mending CSS-nya di dalam file HTML atau dipisah? Enggak, maksudnya ininya. Nih, tadi kan yang ini ya. Nih. Kalau ini CSS-nya ada di dalam file 1 HTML. Kalau yang ini file CSS-nya ada di luar gitu. Misah nama formatnya style.css. Nah, di dalam. Tapi kalau misalkan banyak banget nantinya iya. Ya sesuai kebutuhan gitu. Sebenarnya sih sesuai kebutuhan, bebas. Kalau apa sih kan kalau kayak programmer gitu ya, apa namanya front end. Itu dia ada yang di dalam file HTML-nya dia yang nggak mau ribet-ribet file-filean, ada yang menggunakan style CSS file CSS yang di luar supaya apa, supaya memudahkan apa ngelihat ininya tuh, ngelihat sintaks-sintaknya gitu tuh. Jadi enggak apa ya, enggak apa sih ruwet di sini. Itu sih bebas. Cuman kalau saya sih biasa kalau bikin file HTML gitu ya, kayak bikin web front end, file CSS-nya di luar gitu. Kadang di dalam juga sesuai kebutuhan aja sih. Tapi kalau yang banyak buat saya biasanya pakai yang ini. Nah, terus misalnya kita buat gini ya, P gini misalkan ya, misalkan ini paragraf ini warna coklat. P lagi, misalkan paragraf ini warna biru. Gini. Ini warna coklat, ini warna biru, misalkan. Ya. Nah, di sini kita bikin P ya. Misalkan font size kita kasih 50 px dulu. Nah, di sini baru color. Color misalkan brown. Nah, color misalkan brown ya. Oh, ini ini yang atasnya kegedean ya, kita kecilin aja deh. Iya 20. Nah, biar bisa saya zoom gini. Ini warna coklat, ini warna biru ya. Ternyata di sini kan brown. Gimana caranya supaya ini kelasnya sama? Gini kelasnya sama. Ini tagnya sama P ya. Terus di sini mau kita buat ada warna coklat, ada warna biru, tapi masih menggunakan tag P gitu. Kan ini kalau kayak gini nggak bisa kan? Masa kita kasih color lagi? Gini. Coba bisa nggak ya? Nanti malah warna biru. Kebacanya yang di akhir gitu. Gimana? Ada yang bisa, jangan bilang jangan ganti tag P-nya ya. Sama aja tuh. Jadi di sini ada namanya, kan saya kasih tahu di sini ada namanya embedded ya, embedded class. Jadi embedded class itu ya dia tagnya sama, cuman kita kasih ininya ya, apa di selektornya kita kasih kelas nantinya di bagian tagnya. Contoh misalkan gini ya, P di sini ada P,
spasi kelas. Nah, nanti ada kelas, ada ID juga. Sini kelas misalkan coklat. Ini yang coklat. Kayak gini. Ada juga spasi kelas yang biru. Gini ya. Nah, ini tuh kelasnya ya. Supaya kita pisahin, ini P kelas coklat, ini P kelas biru. Nah, di sini ya, di sininya baru di sini P titik coklat. Nah, di sini kita buat lagi yang baru P titik biru. Nah, fontnya juga sama, atau fontnya kita bedain, yang biru kita fontnya jadi 70 px misalkan, colornya ya yang biru, blue ini, P dot coklat, P dot biru. Nah, kalau kita arahin di CSS nya itu langsung muncul P kelas coklat, langsung ngebaca selektornya ya. Di sini juga kelihatan tuh, ini strukturnya kan secara struktur kayak gini. Nah, coba kita refresh tuh, berubah kan, yang ini yang coklat, yang ini yang biru. Soalnya krim, soalnya biar nggak nyaru, saya ganti aja dah jadi yellow. Nah, gini tuh, yang ini yang coklat, yang ini yang warna biru. Kalau lebih dari satu bisa nggak? Bisa, soalnya kita bikin lagi nih P nya ya kan. P kelas, misalkan P kelas apa nih, warna apa, violet gini kan. Paragraf ini warnanya warna violet gini, tinggal tambahin aja di sininya P dot violet set. Nah, misalkan fontnya kita kasih 60 px, colornya baru violet. Nah, set tuh kayak gitu. Gimana? Tanya, saya mau ke
nih coba hapus dulu, hapus ini nggak, hapus semua dari mulai titik koma, dan titik koma ini benar, iya hapus. Nah terus kamer, enggak dari mulai kamer tadi nggak titik, nah titik koma, nah coba spasi dulu, kamer coba, nah tab, atau nanti L nanti kan tinggal atas bawah tab gitu. Soalnya di kalau VS Code tuh udah enak terus. Beda sama di sebenarnya pakai notepad juga bisa. Iya, cuman kan gak enak kalau pakai notepad. Iya, notepad plus plus sebenarnya bisa. Cuman ya terusnya nggak kayak Visual Studio Code. Kalau Visual Studio Code, misalkan kita ketik warna violet, ya aslinya yang di yang ditampilin di browser itu bukan kata-kata si violetnya, tetapi nilai heksadesimalnya. Ya, kan kalau warna itu kan pasti ada heksadesimalnya dong. Warna itu ada heksadesimalnya. Nah, bisa kita cek namanya Adobe Color. Ya, kayak gini. Teman-teman bisa ya nyari warna di sini. Saya biasanya kalau nyari warna di sini kalau buat web-web. Nah, kita bisa milih yang mana. Nah, misalkan 3 warna yang saling berkesinambungan gitu. Ya udah, ini warna-warna ininya gitu. Misalkan tema warna web, misalkan kita bikin website apa gitu, CV atau company profile atau landing page gitu. Nah, si warnanya yang saling berkesinambungan ini nih, ya tinggal kita putar aja, misalkan warnanya kayak gimana, warna apa gitu. Ya tinggal copy aja nih. Ini warnanya apa nih, kayak gini. Ini peach ya. Coba ini kita copy. Nah, kita masukin di dalam ini nih. Misalkan yang ini nih, yang yellow saya hapus. Ctrl V. Nah, tuh langsung kedeteksi warnanya. Ya. Coba kita refresh. Nah, tuh langsung muncul. Mudah ya. Saya biasa pakai ini Adobe Color kalau nyari-nyari warna juga. Maksudnya warna-warna yang misalkan saya mau warna biru gitu kan. Misalkan kita mau dari sini nih, kita warnanya warna yang ini nih, warna apa gitu. Terus kan nanti kan ada apa nilai heksanya misalkan gitu kan. Nilai heksanya tinggal masukin ke sini. Ya udah tinggal kita cari ini warna lawanannya apa nih misalkan gitu kan tuh. Contoh ini. Kan misalnya ada warna yang tabrakan gitu kan. Kalau saya pakai Adobe Color supaya apa? Supaya si warna tuh bikin nggak tabrakan kayak gitu. Kayak contoh yang ini kan warnanya lawan arah nih. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, azan dulu bentar.
lanjut ya. Lanjut, misalkan di sini kita buat CSS 3.html. ID selector misalkan ya. P misalkan di sini ini judul atau ini tulisan. Nah, kayak gini, ini tulisan. P lagi. Ini tulisan baris kedua. Nah, di sini si P ini kita kasih ID. Ya, ID paragraf 1 misalkan. Kayak gini ya. Tuh, ini ID-nya ya. Nah, di sini misalkan kita kasih style ya, kita mau ke CSS yang internal aja supaya tidak ribet karena ini sedikit. Nah, gimana caranya misalkan kita akan ngasih CSS ke si ID paragrafnya aja, tapi P-nya nggak usah dipakai yang ini nih. Tadi kan pakai titik ya, embedded. Nah, sekarang itu ada namanya selektor tunggal ya, elemen tunggal ya, menggunakan tanda pagar kayak gini. Paragraf 1 ya. Nah, kayak gini. Text align misalkan center ya. Text align center, colornya misalkan red. Nah, coba kita jalanin. Nah, bisa dilihat ini tulisan, ini tulisan baris kedua. Sintaksnya kayak gini. Jadi bedanya tadi kan yang P embedded ya, sekarang ini yang elemen ya, tuh, elemen ID. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Dari mulai tadi si CSS sampai yang selektor ini, elemen selektor. Lanjut apa enggak nih? Ini ketinggalan nggak apa-apa, nanti bisa ngopi ke temannya aja. Bisa yang ini? Bisa, oke. Nah, kita bikin file lagi, coba css 4.html ya. Ini css 4 biasa kita kasihin dulu. Nah, sekarang kelas selektor ya. Jadi satu selektor itu dipakai oleh beberapa tag nantinya, kelas tag. Class selector misalkan. Nah, kita buat misalkan di sini H1. H1 tulisan ini di tengah ya. P ini juga sama misalkan di tengah. Nah, biasanya kalau kayak gini ya, kita bikin tag selektor H1 di CSS-nya sama P kan? Ya. Ini kan ada H1 sama P. Misalkan dua-duanya ini kita ketengahin, ya kan? Kita buat H1 dulu sama P ya kan? Nah, ini gimana caranya ada dua ini, tapi kita hanya bikin satu CSS-nya.
ya, satu selektornya gitu di CSS ya. Caranya itu adalah kita kasih titik center misalkan, titik center kayak gini. Nah, kita kasih dot center ya. Sorry. Saya lupa belum dikasih style ya. Nah, gini. Style titik center gini. Nah. Nice. Nah, baru text line center. Gini ya. Ini style dot center text align center. Oke. Bisa ngikutin itu? Cal? Nah, ini kan dot center, ya kan? Tuh. Kalau kita arahin, dia muncul elemen class center di atasnya tuh. Ini akan kita pakai di beberapa tag. Misalkan ada tag H1 sama tag P. Caranya gimana? Seperti yang tadi, kita kasih kelas. Nah, kelasnya kita samain center. Nama kelasnya kelas center. Di bagian P juga kita kasih juga kelas sama dengan ya center gini. A1 kelas center, P kelas center. Ini lagi ngapain ya depan nih siapa? Nah, coba kita jalanin filenya. Nah, kelihatan tulisannya tengah semua. Ya. Tuh. Bisa ya? Gampang. Udah? Udah. Lanjut? Lanjut kan nih? Kejar waktu nih. Ini materi terakhir ya sebelum UTS ya. Tentang CSS. Masih ada. Jadi saya mau pelan-pelan saya pisah-pisah biar bareng-bareng. CSS 5.html. Nah, CSS 5 ya. Misalkan warna BG atau warna background. Sekarang di sini ada H1. Mengatur warna BG gini kan. Di sini misalkan ada, kita kasih div dulu, div ya. Misalkan div ini judul, dah gini aja nih, ini judul gitu, samain aja. Misalkan P, sini ada tag P, di sininya kita kasih lorem aja supaya banyak ya, tulisannya bebas. Kalau saya pakai lorem tuh nggak tahu tulisan bahasa apa ini ya. Udahlah segini aja.
Nah, misalkan ini judul, ini tulisan akhir. Nah, gini. Nah, kita kasih style di sini, ya. Jadi ini kita akan menggunakan background color di masing-masing tag ya. Oh, tadi kan di body. Background color kan tadi mah di body ya. Nah, ini di masing-masing di masing-masing tagnya. Itu misalkan H1. Ini kan. H1 ada background color. Misalkan background color H1 itu ya warnanya warna ini aquamarine misalkan. Terus kita ke tag P ya, tag P itu background colornya misalkan kita kasih warna, ya warnanya warna ini kian atau ini dark gold. Nah, jangan gelap nantinya, yang rada-rada ini nih, dark turquoise ya. Terus di sini misalkan yang divnya ya, kita kasih background color lagi ini, pakai yang ini misalkan bebas ya. Nah, udah, coba dijalanin. Set. Nah, muncul warna-warnanya deh gitu, bisa dilihat ya tuh. Misalkan gini ya, kan H1 ada warnanya kan tuh belakangnya. Nah, ini sampai sini, kenapa di sininya itu ada warnanya tapi tulisannya kosong? Ada yang tahu? Kenapa di sini ini nggak ada tulisannya tapi ada warnanya? Ada yang tahu? Karena gini ya, karena di sini kan ada namanya tag div. Tag div dikasih warna dari ujung div ini sampai bawah. Berarti ya, dari ini judul sampai nantinya akhir dari div itu ada warnanya. Di dalam div ada dua tag P, ya udah dikasih warna juga. Warna ini kurtis. Tuh, 1, 2. Aslinya di belakang ini ada warna ininya karena di ibaratnya ditimpa si warnanya itu, ditimpa dari si tag P-nya itu. Gitu. Jadi div ini untuk ngebungkus tag-tag yang ada di dalamnya. Gitu. Ya kalau misalkan ini dihapus semua, ya misalkan kita kasih komen aja deh. Ya, terus kita refresh. Aslinya dia warnanya kayak gini, hijau semua. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Biasanya gimana? Bisa ngikutin atau ketinggalan? Sorry ya kalau kecepatan ya. Nanti bisa nanti sama temennya di copy aja. Ini udah jam 12 ya. Ini masih banyak materi ininya. Kita kalau 2 SKS tuh misalkan tadi kan jam 11 apa datang ya? 11 12 12.40. Ada kelas lagi nggak sih abis ini? Nggak ada ya? Oh, udah aman lah. Kirain ada kelas lagi. Hah? Nggak masuk dosennya? Pak siapa sih? Pak Fahmi. Oh, udah bilang Pak Fahminya tuh. Oke, oke, oke. Kalau SI itu ini ya, apa? Syarat koma sama mungkin kan? Ya. Hari apa?
Rabu ya, Rabu pagi apa siang? Oh diganti ya, oh iya diganti waktu itu diganti ya. Oh SI, waduh, satu dua. Ini tuh kalau kalau yang SI itu cuman 1 2 3 4 5, emang seringnya yang masuk 5 orang gitu lah. 4 biasanya. Orang ini nggak pernah berangkat. Wih, recordnya juga. Oke. Saya masih bingung nanti. Soalnya saya ngajar teori juga nanti di SI. Jarkom habis UTS. Hmm? Iya nanti praktik juga. Apa? Setelah UTS. Sebenarnya sih ya materinya kan nanti kalau Jarkom itu ada subnetting udah belum sih teman-teman? Udah dapat subnetting belum sih? Iya. Subnetting, routing, subnetting udah. Serius? Soalnya kalau belum paham nanti takutnya. Iya. Download materi doang. Tapi pernah dipelajari, pernah nyoba ngitung-ngitung nggak? Nggak belum lah. Subnetting, routing kan dong, routing, cara routing. Routing belum? Hah? Udah. Kalau oscillator udah ya, oscillator mah ya. Oh, astaga. Kalau Faisal sama siapa Salemi? Paradian ya? Serem. Oh. Masuk gak Paradiannya? Maksudnya masuk gak pas mata kuliah Jarko? Agak lain sih. Hah? Agak lain. Agak lah. Masuknya jarang banget. Ya hubungin susah. Oh. Kemarin nggak jadi berangkat tetap. Menjadi dengan malas. Tapi kalau pas kelas saya masuk terus ya? Emang kalau dia di kamu masuk? Kelas saya ini juga ada juga. Saya ngajar kelas saya juga. Hah? Kayaknya jarang sih masuk. Hubungin juga susah banget. Paradi ya gitulah. Ya hubungin aja gitu kan. Itu biasanya Paradian tuh kalau misalkan nggak bisa hadir, kadang-kadang kitanya minta apa online aja apa Zoom gitu. Saya juga waktu itu pernah, jadi saya kalau saya kan Jarkom kan sama Pak Radian. Jadi kalau misalkan beliaunya nggak bisa hadir, Pak gimana kalau misalkan Zoom aja gitu, ya udah Zoom nantinya gitu, atau Google Meet. Hmm? Ya iya sih, ya udah coba aja Zoom. Zoom nggak mau, kan dikasih tugas aja. Oh. Dihubungin susah banget mas. Dicat dari subuh sampai jam 8:30 nggak dibalas. Oke lanjut ini kita lanjut ya, masih ada waktu nih, lanjut ya. Nah itu dia tadi yang mana yang tadi ini ya. Nah sebenarnya kalau yang ini tuh ya, yang tadi warna-warna ini tuh teman-teman bisa ini ya, bisa apa namanya, ngasih tentang apa sih, ngasih transparansi ya, opacity gitu kan, ada opacity-nya warnanya ya, misalkan gini color. Nah misalkan teman-teman pakai warna ini,
Ini bisa diklik tuh, ini opasitasnya segini misalkan. Nah nantinya tulisannya, nah warnanya yang atas ini berubah juga di H1 nya, atau nih kita arahin lagi warnanya ya segini lah tuh. Dan nantinya tulisannya ada RGB nya gitu. Nah kalau misalkan ada opacity nya kayak ada transparan nih, nanti ada tulisannya RGBA tuh ya, sudah ganti jadi biru. Nah tuh RGBA. Kok nggak mau ke save ya? Oh ya salah, sorry. Bukan yang ini, guys, yang ini nih. Nah, sorry ya. Nah yang tadi aja nih, yang tadi file yang tadi. Nah tuh RGBA. Nah terus kita refresh, set. Nah tuh dia berubah. Itu opacity ya, tentang opasitas. Apa sih, background RGBA lah sebutannya. Nah oke, lanjut ya, lanjut CSS 6.html. Kita lanjut. Ayo guys, seperti biasa tanda seru tab. Nah dokumennya kita ubah jadi misalkan background gambar gini, background gambar, sip. Yes. Di bagian body misalkan kita kasih H1. Nah halo dunia, hello world ya, bahasa Indonesianya halo dunia gitu. Nah kasih P deh di sini. Background menggunakan misalkan gambar. Nah background, oh iya, background menggunakan gambar. Oke. Nah sebelum itu ini udah semua kayak gini. Udah. Sebelum itu gambarnya silakan disiapkan tadi ya, yang tadi di download. Diekstrak dulu, taruh di sini. Ini kan ada gambar ya. Nah ini gambar, ini saya klik kanan. Misalkan saya cut, saya masukin ke sini SIWD PTM7, saya klik kanan, paste di sini. Ya, atau nanti kita ekstrak di sini gambarnya tuh. Ya. Gambarnya taruh di dalam ini ya, taruh di dalam folder PTM7 aja. Di sini kan ada gambar. Tuh. Ada 3 gambar yang akan nanti kita gunakan. Ya. Udah semua? Udah di-download semua kan? Lewat apa? WhatsApp web ya? Udah ya? Nah, nih. Background menggunakan gambar. Nah, kita lihat di sini gambarnya udah ada kan di dalam folder ini ya. Nah, terus di sini seperti biasa kita kasih style ya, style CSS, style untuk CSS-nya. Nah, kita kasih body di sini, body. Nah, di dalam body kita kasih namanya background image. Tadi kan background color, sekarang background image ya. Nah, background image terus kita kasih URL kurung buka kurung tutup, kita taruh atau kita kasih
direktori gambarnya ya. Tadi kan direktori di dalam gambar kan, gambar slash. Nah pilih yang mana, misalkan ini nih, paper.gif. Nah kayak gini. Terus kita jalanin filenya. Yap, dia akan berubah. Iya kan itu udah ditaruh di dalam ini belum? Oh, coba. Coba buat lagi dulu. Buat lagi dulu. Iya, coba di download. Nah itu klik kanan. Ini siap belum? Sambil dibuka. Ini kan, iya, siap dulu. Ini di klik kanan. 4. Bisa. Nah, pindahin ke local list day 2023 ya 2023. Sini. Iya, di situ kan. Apa di sini aja? Nah, itu. Coba. Oh, bikinnya di mana? Di situ. Iya. Banyak banget. Ya udah, klik kanan, paste. Ini paste. Ini klik kanan. Extract ya. Extract. Ya. Balik lagi di sininya. Menggunakan gambar. Nah, ini bawah kalau di bawah tinggal sistem. Cetek aja, cetek coba sih namanya. Tek. Nah, nggak usah diklik. Misalkan ada kata perintah yang disesuaikan nih, yang disarankan gitu kan, tinggal arah atas bawah, terus kita mencet tab. Ini langsung. Jadi nggak usah diklik pakai mouse. Nah, udah itu tuh. Ini kan sama tuh direktorinya. Ketik gambar. Slash. Nah, itu ada tulisan paper.gif. Nah, ini jangan diklik. Coba, berarti yang pakai tangan. Oh ini nih, arahin atas bawah. Tuh, coba ke bawah, 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 nah, pencet tab. Itu biasa, enak kayak gitu. Gak usah pakai mouse. Udah tinggal dijalanin kan. Enggak tugas-tugas. Iya, itu dua kali. Bisa. Ada gambarnya belum? Oke, udah. Wis. Enggak. Udah ada nih gambarnya nih. Habis ini ada yang tanyakan tentang CSS gambar-gambaran. Nah, ini kan selain di body bisa juga kita taruh di P ya. Gini nih, tuh. P. Nantinya P-nya doang yang ada gambarnya, kayak gitu. Menjelek kalau bukan div gitu kan. Tuh ini kan P ya. Kan kita ganti jadi P. Cuman P-nya aja yang ada gambarnya, cuman gambarnya nggak full. Gitu.
kita balik aja ke body, kasihin ke body aja. Lanjut, lanjut gini, lanjut dong. Apa? Ya lanjut, ya wes. Oke, CSS 7.html ya, kita buat CSS 7.html aja ya. Ini kita copy aja yang ini, Ctrl A ya, biar cepat. Kita copy yang dari CSS 6 ke CSS 7. Nah, kita ganti gambarnya. Misalkan di sini gambar repeat, gambar repeat atau gambar pengulangan ya. Gambar repeat. Ini kita kasih tulisan ini tulisan gini kan, tulisan misalkan ini kita paste ini kita copy paste bebas berapa aja. Nah jadi gini ya, udah sama kayak gini, udah cepet sekali. Oke, nah di sini kan tadi kan masih paper.gif ya, kita hapus paper.gif-nya, menjadi udah yang gambar udah saya siapkan namanya gradient bg.png. Gradient bg.png ya. Kalau misalkan kita ubah jadi filenya, kita jalanin, ini kan kayak gini ya nantinya. Nah, di sini kita kasih background repeat ya. Terus kita kasih repeat X ya. X itu berarti apa? Horizontal ya, garis kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Ada repeat X, ada repeat Y, ya kan? Kayak gini. Background repeat nantinya. Nah, kan seperti ini. Maksudnya gambarnya jadi gradien gitu tuh. Ya dari sini kan kelihatan kan warnanya kan di browser teman-teman juga kan? Ya. Tuh warnanya ngegradien lah gitu, sesuai gambarnya. Tapi kalau misalkan kita jadiin repeat Y di sini, ya gambarnya jadi beda tuh, ke sini, ke bawah kayak gini. Kita kasih repeat X aja di sini. Supaya ngegradien gitu, sesuai dengan backgroundnya.
Udah. Sampai sini ada yang tanyakan? Tuh. Oke, kita lanjut. CSS 8.html. Terus sama aja kita copy aja dari yang sebelumnya. Nah, gini. Si tulisan ini ya, tulisan P ini ya, kita copy lagi sampai bawahnya ya. Ini di bawahnya nih. Nah, biar banyak gitu. Nah, di sini ya, kita kasih gambar di sini ya. Gambarnya kita ganti. Kita ganti menggunakan gambar yang tadi img3png namanya. Nah, di sini background repeatnya kita kasih no repeat. Supaya apa? Supaya gambarnya itu ya, dia tidak banyak. Contoh misalkan gini. Ini no repeatnya kita hapus ya. Kita kasih gambar kayak gini. Nah, nanti dia bakal banyak tuh. Bakal kayak gini ya. Gambarnya. Lihat? Sama semua? Ya. Nah, kita kasih no repeat supaya apa? Supaya cuma satu gambarnya. Nah, setelah itu kita akan mengatur misalkan posisi gambarnya itu di kanan. Karena sebelah kirinya itu tulisan, gambarnya di kanan, di atas misalkan. Ya. Background berarti position. Ya, di sini ada namanya background position. Ya. Ini titelnya ganti aja lah. Gambar misalkan gambar attachment. Background positionnya kita taruh di right, misalkan top. Nah, gini. Coba kita jalanin lagi, refresh. Nah, berubah tuh di kanan tuh si gambar pohon sama burung hantunya. Margin right-nya misalkan ya, di sini ada namanya margin ya. Margin itu ada margin atas, bawah, kiri, kanan. Jadi batasnya. Ya, margin right. Begini, margin right misalkan kita kasih 200 px. Gini. Nah, ini kan tadi kan ini kan ke pojok banget ya. Coba kita refresh. Nah. Kok nggak ada?
coba margin right ya kan, 200 px. Tetap di sini ya? Apa nggak bisa? Misalkan coba 500 px. Itu bisa tuh ya? Gak apa-apa lah, gak usah dikasih margin sih. Gambarnya harusnya bisa ini. Nah ini kan kalau di scroll ya dia kan ikut ke bawah tuh. Ya ikut ke bawah kan. Tuh, kalau di scroll ikut ke bawah. Nah gimana caranya supaya saat di scroll itu si gambarnya itu tidak ikut ke bawah? Nah kita kasih namanya background attachment di sini fixed. Nah gini ya. Tetap ini sih. Nah tuh. Jadi saat tulisannya di scroll ya si gambarnya itu diam. Si gambar itu diam dan membisu. Bisa ya? Gampang ya? Kan suka ada tuh website misalkan kita scroll si gambar diam aja. Ya ini bikinnya kayak gini. Kayak gambarnya diam tapi tulisannya ke bawah. Kayak gitu. Ya kan? Nah, ada lagi attachment yang scroll. Coba nih, kita coba yang scroll. Kita refresh. Sama aja ikut bergulir ya. Scroll sama tidak pakai scroll sih sebenarnya sama aja, ikut apa namanya? Kayak yang default. Mungkin kalau ada beberapa gambar yang pengen di kasih attachment gitu. Ada inherit, unset ya. Coba nih inherit. Enggak ngaruh. Kayaknya kiri kanan ngaruh. Fixed sih biasanya yang dipakai tuh. Kenapa? Iya, diam aja gambarnya. Sampai sini ada yang nanyakan tentang gambar dan CSS? Terakhir deh sekali lagi. Ini udah semua bikin yang kayak gini? Udah. Ya. Nah, penulisan sort ya. Ini harusnya bikin file baru, nggak apa-apa kita pakai yang ini aja. Ya. Atau nggak bikin baru aja deh. css9.html gini. Ya. Ini Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Kita copy di sini, ya. Kita ganti misalkan jadi namanya gambar atau BG shorthand. Sure. Nah,
Ini kan banyak ya, maksudnya atas bawah gini, atas sampai bawah gitu kan. Ya. Coba kalau misalkan kita kasih background color dulu, background color. Warnanya apa ya? Warnanya aqua gini tah. Kalau warnanya aqua, set. Nah, ada warnanya nih, ada bagus lah. Di situ kayak gitu warnanya. Nah, ini kan background color, ada image, repeat, position, ya kan, attachment gitu. Nah ini kita blok dari sini sampai sini, kita kontrol garis miring, ya, atau kita komen dulu nih, ya. Kita akan menggunakan penulisan yang sangat-sangat singkat, padat dan jelas. Waduh, ada lagi caranya, ya. Jadi kita harus menyesuaikan posisi-posisinya, pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kita bisa menggunakan di sini background. Nah, aqua kayak gini. Misalkan spasi URL, nah, gambar slash img3, terus spasi no, repeat, ya kan, spasi right, spasi top, spasi lagi fixed. Nah, pisahin tuh kayak gini. Background aqua, URL nya ini no repeat, right top, fixed, ya. Coba kita jalanin sama, ya. Atau coba ininya kita slash dulu, kita komen. Kalau misalkan di komen, coba tuh hilang, warna dan gambarnya hilang, ya. Nah, coba yang ini kita uncomment, ya. Terus kita jalanin sama, ya. Ini penulisan yang maksudnya yang satu langsung gitu tuh, singkat. Jadi seluruh ini, ya, diwakili oleh ini, ya. Cuman ini yang benar-benar tingkat advance ya biasanya penulisan kayak gini tuh. Soalnya kalau misalkan kita maintenance nih, teman-teman bukan teman-teman yang bikin, orang lain gitu, kan nggak tahu ini apa takutnya gitu. Kan kalau misalkan ada ini apa namanya tadi, propertinya di sini kan bisa tahu, oh ini properti background image, ini properti background repeat, ini properti position, ini properti attachment. Kalau di sini properti cuma background doang, background, ya udah semuanya ada. Ini aqua berarti color, URL berarti gambarnya letaknya di mana, no repeat berarti posisi pengulangannya gambarnya tidak diulang, right top, kanan atas, fixed berarti si gambarnya itu diam aja. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan? Tentang cascading style sheet atau yang disebut CSS, ya. Nanti UTS ya